Shalom jemaat yang terkasih, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam setiap perjalanan hidup pasti ada suka duka, pasti ada cuaca cerah maupun mendung, bahkan hujan yang lebat. Nah saudara, seringkali kepedihan, kesesakan, pergumulan yang dihadapi mendorong kita untuk apakah terus bersusah hati atau justru mendekatkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa. Hari ini kita akan melihat teladan seorang yang bernama Hana yang memiliki pergumulan yang luar biasa karena dia belum memiliki keturunan dari suaminya Elkana. Pembacaan hari ini dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 28. Saya akan bacakan ayat 26 sampai dengan 28 saja. Kalau kita pelajari dari beberapa ayat ini, kita akan menemukan bahwa Samuel telah lahir sebagai penggenapan apa yang menjadi pergumulan dan doa Hana selama dia menantikan pertolongan Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 26 sampai 28, lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara tarik mundur ke belakang, pembacaan firman itu akan banyak bercerita tentang bagaimana kepedihan Hana karena ketidakhadiran seorang anak dalam rumah tangga pada zaman dahulu menjadi pergumulan tersendiri, terutama bagi Hana dan Elkana. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan posisi demikian Hana sangat pedih hatinya sebab anak yang diidam-idamkan belum kunjung datang atau belum kunjung tiba sebagai momongan pada saat itu saudara. Kemudian yang berikutnya, dia bisa saja disangka orang bahwa dia adalah orang yang sedang dikutuk. Bahkan dia menjadi sasaran direndahkan oleh Penina, yaitu istri Elkana. Nah saudara, ditambah lagi pada saat berdoa dicurigai pula oleh imam, yaitu Imam Eli, bahwa dia sedang mabuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat lalu apa yang Hana lakukan ketika dia menghadapi kepedihan ini saudara. Mari kita lihat, hal yang pertama adalah Hana berdoa. Banyak orang ketika menghadapi tantangan hidup, pergumulan dan berbagai macam hal yang dia hadapi yang memberatkan hidupnya, dia sibuk dengan bercerita kepada orang lain. Lalu dia biasanya ngumpul sama orang-orang senasib. Kalau bertemu dengan orang-orang yang baik ya nggak ada masalah saudara ya. Tetapi jika bertemu dengan orang-orang yang juga tidak membawa dia untuk lebih dekat kepada Tuhan, ini yang bisa menimbulkan masalah baru. Akibatnya pergumulan hanya menjadi gosip, akibatnya pertemanan hanya menjadi sebuah pertemuan di mana saling menyesali nasib dan juga mengasihani diri. Hana tidak demikian. Dia berdoa kepada Tuhan ya. Yang berikutnya adalah yang kedua, Hana berjanji di hadapan Tuhan sebagai sebuah penyerahan kepada Tuhan. Di dalam kerendahan hatinya kepada Tuhan, "Tuhan, jika Engkau jawab, Engkau berikan aku seorang anak laki-laki, maka anak itu akan kupersembahkan kepadamu. Maka anak itu akan menjadi pelayan Tuhan." Kalau saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa pahami dengan baik, Hana ini berjanji kepada Tuhan melalui Imam Eli, dan itu merupakan bagian dari nasar yang dia ucapkan di hadapan Tuhan. Pada zaman dulu hukum nasar itu adalah sebelum diucapkan harus dipikirkan dulu dengan sungguh-sungguh, tidak boleh gegabah. Kemudian jika dia seorang istri, dia harus mendapat persetujuan dari suaminya. Dan yang paling penting adalah ketika Tuhan menjawab doanya, nasar itu tidak boleh ditunda, harus cepat diselesaikan. Ketika kita tidak berjanji atau bernasar kepada Tuhan tidak berdosa, ketika kita bernasar juga tidak berdosa. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita sudah bernasar, kita tidak menepatinya, ini bisa menjadi masalah. Nah, Hana melakukan hal ini sebagai sebuah penyerahan di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga adalah ketika Samuel lahir, Hana menepati janjinya. Banyak kali kita melihat
orang Kristen, bahkan mungkin diri kita sendiri dalam pergumulan yang berat, dalam tantangan hidup yang luar biasa. Kita berjanji banyak kepada Tuhan, tapi ketika Tuhan tolong, seolah-olah kita melupakan janji kita. Seolah-olah kita merasa tidak pernah berjanji apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi Hana menggenapinya, tetapi Hana menepatinya. Inilah saudara teladan yang kita bisa pelajari dari Hana ketika dia menghadapi pergumulan dalam kehidupannya. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berdoa dalam menghadapi tantangan hidup ini. Orang-orang yang berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan juga orang-orang yang berani menepati janjinya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan, teladan Hana ini juga boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus bersandar, berharap, dan juga memohon pertolongan Tuhan ketika masa-masa sulit ada dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau memiliki semua jawaban. Apapun yang dikatakan manusia mustahil, tidak akan mustahil bagimu ya Tuhan. Karena Engkau penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.